Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, aku Devi. Hari ini kita akan ngebahas materi tentang penalaran analitis. Yuk, kita mulai. Ada sebuah soal. Sebuah toko menjual boneka dengan harga yang beragam. Harga boneka ayam hanya lebih mahal dari satu boneka yang tersedia. Boneka macan lebih mahal dari beruang, ayam, dan koala. Boneka panda lebih mahal dari beruang, tapi tidak lebih murah daripada koala. Dan boneka beruang paling murah. Harga boneka ketiga termahal adalah, yuk kita mulai. Biasanya aku akan ngasih list mahal murah biar mempermudah. Di sini makin ke atas makin mahal ya, yang di bawah itu murah. Kita mulai. Harga boneka ayam hanya lebih mahal dari satu boneka yang tersedia. Oke, kan di sini ada 5 boneka ya. Coba cek. Ayam. 1, 2, 3, 4. 4. Panda. 5. Oke, ada 5. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Kalimatnya harga boneka ayam lebih mahal dari satu boneka yang tersedia. Berarti kalau ayam di sini nih, yang kedua dari bawah. Terus boneka macan lebih mahal daripada beruang. Taruh samping ya. Macan lebih mahal daripada beruang, ayam, koala. Boneka panda lebih mahal dari beruang. Boneka panda lebih mahal dari beruang. Oh, berarti taruh sini, panda. Tapi lebih murah daripada koala. Oh, berarti ada yang aku hapus dulu. Macan naik ke atas. Terus karena dia bilang boneka panda lebih mahal dari beruang. Oke, tapi lebih murah daripada koala. Berarti si koalanya itu di atasnya panda. Oke, koala di sini. Koala lebih mahal berarti daripada panda. Terus boneka beruang paling murah. Beruang paling murah di beruang. Nah, berarti di sini gambarnya si beruang nggak di sini. Sip. Nah, kita masukin beruang di sini, beruang. Terus habis itu panda di sini. Oh, udah subuh. Terus selanjutnya adalah koala dan macan. Nah, kalau ditanya harga boneka 3 termahal, maka jawabannya adalah panda. Oke, jawabannya adalah panda ya. Oke, sip. Itu aja soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah, nah ini dia. Suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang. Kardi, Lexi, Maman. Aku jadiin kecil aja. Kak, Lexi, Maman, Nono, Opang, dan Petrus. Nah, ini ngebahas soal gemuk dan tinggi. Kamu cek dulu ya soalnya. Soalnya itu adalah paling gemuk. Berarti bahasnya cuma tentang gemuk. Untuk yang tinggi nggak usah dibahas. Kita list dulu ke atas itu udah pasti gemuk. Yang di bawah itu kurus. Kita mulai ya. Kardi lebih gemuk daripada Petrus. Lexi lebih kurus daripada Opang. Berarti Opang duluan baru Lexi. Nah, Maman lebih gemuk daripada Kardi. Oh, Kardi di sini, berarti Maman di atas.
Terus, Nono lebih kurus daripada Petrus. Nono lebih kurus daripada Petrus. Abis Petrus berarti Nono. Terus, Opang lebih kurus daripada Nono. Opang lebih kurus daripada Nono. Opang. Oh, berarti posisinya kayak gini. Opang lebih kurus daripada Nono. Benar-benar. Opang itu lebih kurus daripada Nono. Berarti si Nono lebih gemuk ya daripada Opang. Nah, Petrus lebih gemuk daripada Nono. Petrus lebih gemuk daripada Nono. Petrus lebih gemuk daripada Nono. Oh, lengkap-lengkap. Jadi tulisannya M, K, P, N, O, L. Jadi yang paling gemuk adalah Maman. Dia jawabannya Maman. Sip. Itu soal yang kedua. Kalau kalian bingung, nanti bilang lagi ya. Nanti aku jelasin. Pokoknya kata kunci ini kalian hanya bahas tentang gemuk aja. Jadi yang bahas Petrus daripada Petrus, Kardi lebih gemuk daripada Petrus, Lexi lebih kurus daripada Opang, terus Maman lebih gemuk daripada Kardi, terus Nono lebih kurus daripada Petrus, habis itu Opang lebih kurus daripada Nono, sama Petrus lebih gemuk daripada Nono. Nah, bahasannya ini aja. Untuk yang tinggi nggak usah dicek atau dilihat. Nah, itu dia. Untuk soal gemuk dan tinggi aja. Bingung? Semoga aja enggak. Yuk, kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 3. Aku hapus ya. Oke, soal yang ketiga. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi. Sesuai dengan buku favorit mereka. Tersedia 1 buku untuk 1 jenis buku. Kita list dulu. Di sini, biasanya aku suka ngelis. 1, 2, 3. Coba cek ada berapa. Ada berapa buku? Oh, ada 5 siswa. Berarti udah pasti ada 5 buku. Nah, kita mulai. Kita list dulu, baru nanti kita coret-coret. Kita itu suka sama buku kamus, sama buku agama. Kamus, agama. Terus Sinta itu sains, kamus, agama, sastra. Terus Reni itu suka agama, buku agama. Terus Kila itu suka agama sama sastra. Habis itu Putri sukanya sains, agama, sastra, sejarah. Kita masukin ke soalnya. Di sini ada Reni suka agama. Kita tulis Reni. Reni itu suka agama. Terus di sini ada Tita, ada Putri, ada Kila, sama Sinta. Oke, karena Reni maunya agama, berarti semua yang punya agama tolong dicoret. Oke, aman, aman. Lihat, Kila sisanya tinggal sastra, berarti Kila saya tulis sastra. Habis itu, kalau udah, sastranya dicoret ya, kan udah diambil nih sama Kila, sastra dicoret. Terus di sini, udah. Lihat Tita ada di sini. Tita itu maunya kamus, maka Tita adalah kamus. Kalau Tita ada kamus, maka yang lainnya yang kamus harus dicoret. Kamus, kamus. Oh, udah. Wah, kelihatan nih Sinta itu maunya adalah buku sains. Sains. Berarti kalau Sinta udah sains, yang lainnya harus dicoret sainsnya. Berarti Putri adalah sejarah. Yang ditanya,
Buku yang harus diberikan kepada putri apa? Buku yang diberikan adalah sejarah. Nah, itu dia. Itu adalah sistem coret nih. Semoga kalian nggak bingung ya. Kita mulai lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini dia soal yang keempat. Nah, ini bermaksud minjam buku, 4 buku, diantaranya A, B, C, D, E, F, G, H, dengan ketentuan. Nah, ada ketentuannya nih. Yuk, kita mulai ya. Tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Ketentuan yang pertama adalah A, C harus bareng-bareng, harus dipinjam bersama-sama. Terus yang kedua, apabila di antara buku yang dipinjam terdapat E, maka dia tidak boleh dipilih. Kalau dia pilih E, maka D-nya nggak boleh dipilih. F, B harus bersama-sama. F, B harus bareng-bareng. H dan E tidak dapat dipinjam bareng-bareng. Berarti kalau ada yang minjem H, E-nya nggak boleh ikutan dipinjam. Nah, berarti jika Nani minjem buku H, Nani minjem buku H nih. H, mana buku yang mungkin dipinjam? Kita cross-check dari pilihan jawabannya. Ingat, di sini ada A. A itu harus ada C. Oh, nggak ada C, berarti coret. A, nggak ada C juga, coret. Oh, ini nggak ada. Ada F, harus sama B. F sama B, oh ada aman. Di sini ada C. C itu harus ada A-nya, nggak boleh. C itu harus ada A-nya lagi. Berarti jawabannya adalah C. Jawabannya B, D, F, H. Nah, itu soal yang keempat. Gimana? Aman? Aman. Sip. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya. Ada 8 orang. Kalau 8 dengan menggunakan, dia belajar dengan menggunakan kursi. Oke, aku buat dulu kursinya. Kecil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai ke pernyataan yang pertama. Dia belum berhadapan ya, 4 kursi berhadapan. Kita mulai. E sama G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Aku taruh E-nya di sini. Kalau aku taruh di ujung meja, maka dia minta sisi yang sama. Berarti E-nya di situ, kiri, G-nya di sini. Karena satu sisi yang sama. Terus, C itu duduk berseberangan dengan A dan F. Jadi kalau ada C, A, F-nya di bawah, di seberangnya. Bukan di bawah, tapi di seberangnya, depannya gitu. Terus, D itu duduk di ujung meja, tepat berhadapan sama E. Oh, berarti ini E, D di sini. H duduk tepat di sebelah B. Oh, kalau ada H, harus ada B. Nah, kita ke soalnya. Jika G dan H tepat berhadapan, oh ini ada H di sini, maka yang duduk di sebelah D siapa? Lihat ya. Di sini ada H. H itu harus nempel sama B. Berarti di sini B. Nah, udah ya. Udah. Lihat, yang di atas itu sisanya cuma 1 kursi. Yang di bawah itu ada 2 kursi. Berarti yang ini nih taruh aja. Berarti 1, sisanya di sini C. Ini berarti A sama F. Kok kayak gitu? Iyalah. Kalau sisanya cuma 1 kursi, masa didudukin 2 kursi? Kan nggak mungkin kan? Jadi, yang butuh 1 kursi, ya yang bisa masuk cuma C, karena dia cuma 1 orang. A sama F-nya taruh aja. Karena dia nanya cuma sebelah D. Maka sebelah D adalah C. Itu. Gimana? Seru? Oke? Aman? Semoga aman ya. Nanti kalau kalian ada yang mau tanya, silahkan di kolom komentar. Ditanya aja. Nanti aku akan jelasin lagi. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.